Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah ikhwah semua, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan kitab Rifqan bil Qawarir Nasaih lil Azwaj karya Amatullah binti Abdul Muthalib. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana seorang perempuan itu memilih laki-laki yang baik untuk menjadi pasangannya. Kenapa perempuan itu harus memilih laki-laki yang baik untuk menjadi pasangannya? Karena seorang istri ini akan menjadi seperti tawanan di hadapan suaminya, sebagaimana dengan sabda Nabi SAW, "Istausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum." Rasulullah SAW bersabda, "Perlakukan perempuan dengan baik karena mereka hanyalah tawanan di hadapan kalian." Yang kedua, karena seorang suami itu dia akan menjadi pelindung untuk istrinya dan keluarganya, sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki dalam kurung suami itu pelindung bagi perempuan dalam kurung istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka ialah laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Kemudian yang ketiga ialah karena perempuan itu lebih dominan terhadap perasaan, karena itu dia harus memilih suami yang mana bisa menjaga perasaannya. Kemudian yang keempat ialah karena boleh jadi ketika ada perselisihan, perdebatan, maka seorang istri ini biasanya tidak bisa menjelaskan argumennya ketika ada perselisihan. Karena itu sebelum memilih suami, seorang wanita itu harus memilih sesuai karakter yang telah ditetapkan oleh Islam agar dia bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat. Seperti apa karakter suami yang pantas untuk menjadi suamimu? Ialah yang pertama, seorang calon suami ini harus mempunyai agama yang baik. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim." Surah An-Nur ayat 32. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah, orang-orang soleh dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Dan juga dengan hadis Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Yang artinya, jika datang kepada kalian salah seorang yang mana engkau telah meridhoi agamanya dan juga akhlaknya engkau telah diridhoi, maka nikahkanlah dia. Karena kalau tidak kalian laksanakan, maka akan terjadi fitnah di bumi dan juga akan terjadi kerusakan. Maka dari ayat ini dan hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita menikahkan anak-anak yang perempuan kita kepada laki-laki yang soleh dan juga dengan akhlaknya yang baik. Maka dari sini kita tidak boleh menikahkan anak-anak perempuan kita kepada orang-orang yang agamanya tidak jelas, tidak baik, dan juga akhlaknya pun tidak baik, karena itu akan menjadi fasad kepada diri perempuan itu, kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Kemudian kriteria suami yang pantas menjadi suamimu ialah al-khuluqu at-thayyib, atau akhlaknya yang bagus. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibun lit-thayyibat." Dan perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik pula, dan juga laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Surah An-Nur ayat 26. Kemudian dengan sabda Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu." Jika datang kepada kalian salah seorang yang kalian ridhoi agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kemudian hadis Rasulullah SAW, datang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Fatimah binti Qais. Dia berkata bahwa dia telah dikhitbah oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Jaham. Maka
Nabi SAW bersabda, "Fa'innahu darabun lisa, la yadau asahu an atikihi." Maka Rasulullah itu melarang dia untuk menikahi, atau Rasulullah melarang dia dinikahi oleh Abu Jaham, karena Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya dia itu suka memukul wanita. Maka dari sini Rasulullah memang selalu menjaga perempuan agar tidak menikahi laki-laki yang mana akhlaknya itu kurang bagus. An Jabir bin Rasulullah qala, "Inna min habbikum ilayya aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling saya cintai dan juga yang paling dekat tempat duduknya di surga nanti ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak yang baik ialah memang selalu ditekan dalam agama Islam ini, dan juga Rasulullah SAW setelah menyebutkan agama yang bagus, maka juga Rasulullah SAW terus menyebutkan akhlaknya yang bagus. Man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kemudian kriteria setelahnya, kriteria yang ketiga untuk memilih suami yang bagus ialah husnul hay'ah fir rajul. Maksudnya wajahnya itu cakep, ganteng, kalau dipandang enak. Karena sesuai dengan hadis yang sebelumnya tentang bagaimana laki-laki itu memilih perempuan, yang mana laki-laki itu memilih perempuan dengan kecantikannya. Dan kahumar awli arba, yang pertama li jamaliha, perempuan itu akan dinikahi karena 4, karena kecantikannya. Maka begitu juga dengan perempuan memilih suami, dia akan memilih suami yang cakep, yang ganteng. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Yang artinya, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Maksudnya memang laki-laki itu mempunyai hak untuk memilih perempuan yang cantik, begitu juga dengan perempuan mempunyai hak untuk memilih laki-laki yang ganteng. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Inni uhibbu an atazayyan lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyan li, lianna Allah Ta'ala yaqul walir rijali 'alaihinna darajah." Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya saya itu ingin berhias diri untuk istriku, sebagaimana istriku itu ingin berhias diri untuk diriku. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walir rijali 'alaihinna darajah." Artinya bahwa para suami punya kelebihan di atas perempuan. Terus sahabat Nabi bernama Habibah binti Sahal bersama suaminya yang bernama Sabit bin Qais itu bercerai. Seorang istri itu menggugat cerai suaminya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la tajma' ra'si wa ra'sahu syai'un abadan. Inni rafa'tu janibil khiba fara'aitu aqbala fi iddah fa idza huwa ashadduhum sawaran wa aktsaruhum qamah wa aqbuhum wajhan." Dia mengatakan, "Oh ya Rasulullah, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menyatukan kepalaku dengan kepala Sabit. Aku mengangkat isi tirai, maka aku melihatnya datang bersama beberapa orang. Ternyata Sabit adalah yang paling hitam di antara mereka, yang paling pendek, dan yang paling jelek wajahnya." Maka dari sini Rasulullah SAW mengatakan, "Aturidina hadiqatahu, apakah engkau akan mengembalikan maharnya?" Maka Habib mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya akan memberikan itu dan juga menambahnya, maka saya akan lakukan." Maka dilakukanlah, dan akhirnya terjadi perceraian. Memang dari sini seorang wanita itu bisa memilih pasangan yang ganteng dan cakep, yang indah dipandang, sebagaimana dengan seorang laki-laki juga memilih wanita yang cantik. Kemudian setelahnya yang keempat ialah seorang calon suami yang telah engkau lihat. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah SAW, "Fa innahu ajdaru ayun yu'addam bainakuma." Memang sini ada perintah untuk nazar, ada sunnah untuk nazar agar pernikahan ini bisa langgeng lama. Kemudian yang setelahnya, seorang yang patut menjadi suamimu ialah karakternya setelahnya ialah yang bisa memberikan kamu nafkah. Sebagaimana dengan hadis yang mengisahkan bahwa
ada salah seorang mendatangi Fatimah binti Qais untuk menikah, tetapi laki-laki yang datang kepada Fatimah binti Qais ini adalah sulukun la amal lahu, maka artinya Rasulullah SAW tuh belum merekomendasikan seorang itu untuk menikahi Fatimah binti Qais, karena boleh jadi dia tidak bisa menafkahi Fatimah binti Qais. Kemudian kriteria setelahnya yang akan menjadi suami, yang pantas menjadi suamimu ialah seorang yang tidak impoten atau seorang yang tidak mandul. Maka seorang laki-laki itu kalau dia memang telah mengetahui bahwa dia itu mandul, maka dia tidak pantas untuk menikahi seorang perempuan yang subur, karena itu hanya akan menyakiti seorang perempuan itu. Maka kalau seorang laki-laki yang impoten atau mandul, maka setidaknya dia juga mencari wanita yang mandul agar tidak menyakiti perempuan-perempuan yang masih subur. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah, ja'a rajulun Rasulullah sallallahu faqala inni asabtu mur'atan zat hasabin wa jamalin wa innaha la talidu atazawwajuha qala la thumma atahu asaniya fanahu thumma atahu asalisah faqala tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikum al umam. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya ingin menikah dengan perempuan yang keturunannya bagus, kemudian dia cantik, tetapi dia itu tidak melahirkan atau mandul. Apakah saya boleh menikahinya? Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan nikahi itu. Kemudian laki-laki itu datang lagi hari keduanya. Kemudian tetap Rasulullah jangan menikahi dengannya. Yang ketiga kalinya tetap Rasulullah jangan menikahi dengannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, nikahilah perempuan yang penyayang dan juga perempuan yang subur, karena saya menginginkan di hari kiamat nanti umatku lebih banyak daripada umat-umat yang lain. Karena kenapa perempuan itu harus memilih laki-laki yang tidak mandul atau laki-laki yang subur atau laki-laki yang tidak impoten? Karena memang kalau laki-laki kalau dia menikahi perempuan yang mandul atau tidak subur, maka dia bisa menikahi perempuan yang kedua. Tapi kalau perempuan ketika dia dinikahi oleh laki-laki yang mandul, dia itu tidak bisa menikahi laki-laki yang kedua. Karena itu memang dia harus dari awal harus memilih laki-laki yang subur atau laki-laki yang tidak impoten. Oke, terima kasih. Mungkin hanya sampai sini pembahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di sana, perempuan muslimin di sana yang lagi ikhtiar untuk mencari laki-laki yang menjadi suaminya, laki-laki yang baik untuk menjadi suaminya, mudah-mudahan mendapatkan kriteria sebagaimana yang kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.